Perkenalkan, nama saya Andrana Grevita. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Tugas saya sebagai ketua kelompok yaitu mengkoordinir jalannya kegiatan kelompok, kemudian mengatur dan mengarahkan seluruh anggota kelompok. Nama saya Rina Nur Insani. Saya sebagai sekretaris kelompok. Tugas saya di sini yaitu mengumpulkan dan menyatukan hasil kerja kelompok dan memilih jurnal yang dikumpulkan oleh anggota kelompok. Nama saya Nurul Fausia. Saya dari divisi perencanaan. Adapun bukan tugas saya yang pertama memikirkan apa yang harus dilakukan oleh kelompok dan membuat jadwal kegiatan. Saya Mulyana Anwar dari divisi perencanaan yang bertugas untuk membuat jadwal kegiatan dan memikirkan apa yang nantinya akan dilakukan oleh kelompok. Saya Ilmi Limiyah dari divisi perencanaan yang bertugas untuk memikirkan dan merencanakan apa yang harus dilakukan oleh kelompok dan juga membuat jadwal kegiatan kelompok. Nama saya Rohimin Muhammad Ikram. Saya dari Corrective Action Division, yang dimana tugas atau tupoksi saya adalah mengoreksi hasil tugas kelompok, memberi saran, serta memperbaiki hasil tugas kelompok. Saya Sri Wahyuni dari Divisi Corrective Action sebagai pengoreksi dan memberi saran dari tugas yang telah dikerjakan. Saya Rahmawati dari Keperawatan A dari Divisi Koreksi. Tugas dari Divisi Koreksi sendiri adalah untuk mengoreksi hasil kerja kelompok kami dan memberi saran atau masukan untuk memperbaiki hasil kerja kelompok yang telah kami kerjakan. Saya Dina Sahri dari Divisi Desain yang bertugas dalam mendesain suatu karya, baik itu gambar maupun video. Saya Andi Rizka Ruswati, saya dari Divisi Desain yang bertugas yang pertama memberi masukan atau ide-ide sebelum membuat suatu karya dalam bentuk gambar atau video. Yang kedua, membuat desain dalam bentuk gambar. Yang ketiga, mengedit video. Awalia dari Divisi Desain dan Produksi. Tugas saya adalah mengedit dan mendesain foto dan video. Terima kasih. Tadi perkenalan singkat dari kami kelompok 1. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan apa saja tipe-tipe kepemimpinan itu. Cara pemimpinan pada tipe ini tidak perlu berkomunikasi dengan satu arah. Maksudnya, pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada anggotanya itu tidak dapat mempunyai kesempatan untuk memberikan balik atau bertanya. Nah, dan tipe ini tidak akan menerima kritik, saran maupun pendapat dari anggotanya karena tipe ini terlalu tergantung kepada kekuasaan. Yang kedua, gaya kepemimpinan laissez-faire bermasa bodoh. Laissez-faire merupakan kebalikan dari gaya kepemimpinan otokratik, di mana gaya kepemimpinan ini dia memberikan sepenuhnya wewenang tugas dan tanggung jawab kepada anggota dan bawahannya di dalam suatu organisasi ataupun institusi. Tipikal gaya kepemimpinan ini yakni kurangnya berpikir keras, sehingga ketika ada problem di dalam suatu organisasi, anggota dan bawahanlah yang akan menyelesaikan, sehingga terjalin suatu kemandirian dalam anggota atau bawahannya. Kepemimpinan demokrasi adalah tipe kepemimpinan yang dalam membuat atau mengambil sebuah keputusan atau kebijakan akan selalu mendiskusikan dengan anggotanya. Kepemimpinan demokrasi menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompoknya. Yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan yang karismatik adalah tipe kepemimpinan yang didasarkan pada karisma seseorang. Karisma yang dimiliki mampu mengarahkan bawahannya sehingga seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang mampu memperoleh pengikut yang sangat. Yang kelima yaitu kepemimpinan tipe militeristik. Kepemimpinan ini memiliki pemimpin dengan sifat yang pertama mengarahkan anggotanya dengan sistem perintah dan menggunakan kekuatan
jabatan serta kekuasaannya dan memerintah. Tipe pemimpin ini pula memiliki disiplin yang sangat kuat, tetapi sangat kaku terhadap bawahannya serta tidak dapat menerima saran dan kritik dari anggotanya. Selanjutnya yaitu tipe pemimpin ini juga sering digunakan para pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya. Nah, itu tadi tipe-tipe kepemimpinan yang teman saya sudah jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, tipe kepemimpinan yang kami terapkan dalam kelompok kami yaitu tipe kepemimpinan demokratis, di mana pada tipe kepemimpinan ini setiap anggota kelompok mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, kemudian saling menghargai potensi yang kami miliki. Kemudian kami sekelompok selalu menganggap bahwa permasalahan yang timbul itu akan lebih mudah dipecahkan jika dilakukan dengan bersama-sama. Itulah tadi penjelasan dari tipe-tipe kepemimpinan. Selanjutnya kita beralih ke teori-teori kepemimpinan. Langsung saja saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Ya, dipersilahkan. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan sifat. Pada teori kepemimpinan sifat, ini bertolak pada dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat atau ciri-ciri seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan-kemampuan yang dimiliki pribadi seorang pemimpin. Menurut Peter J. Knockhorst mengatakan bahwa ada beberapa sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin, di antaranya ada intelijensi, kepercayaan diri, integritas, determinasi, dan sosiabilitas. Teori kepemimpinan situasional. Teori ini lebih menekankan pada pengikut dibandingkan pemimpin demi tercapainya suatu kepemimpinan yang efektif. Proses kepemimpinan ini memerlukan 3 elemen. Yang pertama pemimpin, pengikut, dan lingkungan situasional. Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap bawahannya dan terhadap hasil yang tinggi pula. Teori Fiedler atau teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi kelompoknya. Maka dari itu, teori ini sering juga disebut dengan teori situasional. Karena menurut Fiedler, seseorang menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat dari kepribadiannya, melainkan karena berbagai faktor situasi dan melihat adanya interaksi antara pemimpin dan situasinya. Yang terakhir yaitu teori past goal yang dikembangkan oleh Robert House. Dasar teorinya yaitu tugas suatu pemimpin untuk membantu setiap anggotanya dalam mencapai tujuan dan memberikan arah dan dukungan kepada setiap kelompok atau organisasi. Dari beberapa teori yang sudah dijelaskan, kami menyepakati untuk menggunakan teori Triad, di mana teori Triad itu mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dilatih, dan kami juga menyepakati dikarenakan sifat-sifat pemimpin yang dimiliki oleh teori ini, seperti intelijen. Dalam hal ini, kemampuan berbicara menafsirkan yang lebih dari yang lainnya. Yang kedua itu kepercayaan diri, kejujuran, dan dapat dipercaya. Yang terakhir juga itu dapat mengarahkan dan memiliki kreativitas yang lebih dari yang lainnya dan dapat diandalkan.